Kisah ini bermula ketika Khalifah Umar bin Khattab berkeliling di tengah masyarakat dan melihat seorang laki-laki Yahudi tua yang hidup dalam keadaan sangat memprihatinkan. Usianya telah lanjut, tubuhnya semakin lemah, dan ia terpaksa mengemis di jalan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Umar menghampiri lelaki tua itu untuk bertanya tentang keadaannya. Dari percakapan mereka, Umar mengetahui bahwa lelaki itu tidak lagi mampu bekerja, sementara kewajiban jizyah tentang menjadi beban yang harus ia tanggung. Hati Umar bin Khattab tersentuh. Ia tidak tega melihat seorang manusia yang telah menghabiskan masa mudanya untuk bekerja, kemudian ketika usia telah merenggut kekuatannya, ia justru dibiarkan hidup dalam kesusahan. Umar kemudian mengambil keputusan. Ia memerintahkan agar lelaki tua itu dibebaskan dari kewajiban jizyah dan agar kehidupannya diperhatikan dari Baitul Mal. Umar berkata dengan penuh rasa tanggung jawab, bahkan tidaklah adil jika seorang diambil jizyah darinya ketika ia masih kuat, lalu ditinggalkan ketika ia telah tua dan tidak lagi mampu bekerja. Demikianlah kisah Umar bin Khattab dan juga seorang lelaki tua Yahudi. Kisah tentang seorang pemimpin yang hatinya tersentuh ketika melihat penderitaan seorang manusia, hingga ia tidak hanya melihatnya sebagai seorang Yahudi, tetapi sebagai seorang manusia yang telah lanjut usia dan membutuhkan pertolongan. Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak lagi berdiri di jalan dengan tangan berulur untuk meminta belas kasihan. Ia mendapatkan haknya untuk hidup dengan layak, dan Umar bin Khattab telah menunjukkan bahwa keadilan seorang pemimpin harus dirasakan oleh siapapun yang berada dalam tanggung jawabnya. Assalamualaikum. Wahai kakek Anda, dari ahli kitab golongan manakah? Saya dari Yahudi. Apa yang memaksa Anda melakukan apa yang aku lihat ini? Mengapa Anda meminta-minta? Saya meminta-minta agar dapat membayar jizyah, memenuhi kebutuhan hidup. Dan karena usia saya yang sudah tua, sehingga saya tidak mampu bekerja lagi ya. Mari ikut ke rumah saya akan memberikan harta kepada Anda, supaya tidak meminta-minta lagi. Ini saya beri sedikit uang, beberapa dirham. Kebetulan tadi saya membawa uang dari rumah. Terima kasih, wahai Amirul Mukminin. Dan nanti ikut saya ke rumah. Saya masakkan untuk Anda makanan, karena saya lihat Anda sedang lapar. Wahai kakek, ayo ikut ke rumah. Bersabarlah sebentar. Wahai kakek, insya Allah, masakannya sebentar lagi akan matang. Wahai kakek. Alhamdulillah, ini sudah matang kakek. Sini saya suapi Anda, kemarilah dan makanlah.
Di rumah saya sudah tidak ada lagi. Apa? Wahai kakek, saya teringat di Baitul Mal. Ada cukup makanan dan harta untuk orang-orang seperti Anda. Mari kita ke Baitul Mal. Hati-hati, wahai kakek, pelan-pelan saja. Jalannya banyak bebatuan kecil. Mari gandeng tangan saya. Terima kasih, wahai Amirul Mukminin. Uruslah orang tua ini dan orang-orang yang keadaannya seperti ini. Demi Allah, kita tidak berlaku adil karena kita telah memakan jerih payah masa mudanya dengan membayar jizyah. Kemudian kita mengabaikannya ketika dia telah mencapai usia tua. Baiklah, wahai Amirul Mukminin. Allah subhanallahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sebagai kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan sesungguhnya Ia, pengemis tua tersebut, adalah orang miskin dari golongan ahli kitab. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Sini kakek saya, bawakan saja sampai ke rumah Anda. Semoga dengan harta dan makanan ini cukup untuk kebutuhan Anda sekeluarga. Terima kasih ya Amirul Mukminin. Meskipun saya seorang Yahudi, Anda tidak membedakan saya dan berbuat adil untuk seluruh rakyat Anda. Semoga Tuhannya Nabi Musa memberkati Anda. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa Islam mengajarkan keadilan dan kasih sayang. Hari ini aku melihat seorang lelaki tua yang telah kehilangan kekuatannya. Dahulu ia bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun kini, usia telah melemahkan tubuhnya dan ia terpaksa mengulurkan tangannya untuk meminta-minta. Maka aku berkata kepada para petugas, tidaklah adil jika kita mengambil jizyah darinya ketika ia masih kuat, kemudian kita menelantarkannya ketika ia telah tua dan tidak mampu lagi bekerja. Mulai hari ini,
orang tua yang tidak mampu, yang miskin, dan yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, tidak boleh dibiarkan hidup dalam kesusahan. Kewajiban jizyah atas orang-orang yang berada dalam keadaan seperti itu harus dihentikan, dan mereka harus mendapatkan perhatian serta bantuan dari Baitul Mal. Wahai rakyatku, ingatlah, mereka yang lemah adalah tanggung jawab kita. Jika mereka kelaparan, kita akan ditanya tentangnya. Jika mereka terlantar, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Janganlah kalian mengira bahwa keadilan hanya berlaku bagi orang-orang yang seagama dengan kita. Berlaku adillah kepada setiap manusia yang berada di bawah tanggung jawab kita. Demi Allah, aku tidak ingin kelak berdiri di hadapannya sementara ada seorang tua yang kelaparan karena kita telah mengambil darinya ketika ia masih kuat, lalu meninggalkannya ketika ia telah lemah. Maka jagalah hak mereka, bantulah mereka, lindungilah mereka, karena seorang pemimpin bukanlah orang yang hanya duduk di tempat yang tinggi, tetapi orang yang bersedia memikul beban mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menegakkan keadilan dan menjaga amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.